Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah, dari mana asal kata Allah, dan apa sesungguhnya dimensi atau kandungan semantik dari kata Allah? Ahli bahasa mengatakan bahwa kata-kata Allah itu merupakan kata baku atau isim jamid, bukan kata jadian atau isim mustaq. Karena Allah itu merupakan kata baku, sehingga tidak bisa kemudian diturunkan menjadi kata yang lain. Allah ya Allah, khas dan spesifik. Oleh karena itu, Allah merupakan salah satu di antara 99 Asmaul Husna. Itu dalam pengucapannya tidak bisa digantikan dengan kata yang lain, meskipun termasuk kepada salah satu di antara Asmaul Husna. Jadi kalau orang bersyahadat, misalkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata-kata Allah itu tidak bisa diganti dengan kata-kata yang lain meskipun Asmaul Husna. Maka batal kemudian syahadat seseorang mengganti lafal atau kata Allah itu dengan kata selain Allah. Dari mana sesungguhnya penyebutan nama Allah itu? Dalam Al-Quran ada 3 surat dan ayat yang tersebar, di mana dinyatakan bahwa penyebutan Allah itu merupakan sebutan yang datang dari Allah sendiri. Surat Toha ayat ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini Allah. Jadi yang menamai Allah itu adalah Allah sendiri. An-Naml ayat 9, ya Musa innahu anallah al-azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Al-Qasas 30, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Wahai Musa, aku ini Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi yang memberi nama Allah adalah Allah sendiri, sesuai dengan pernyataan di dalam Al-Quran. Lantas apa sesungguhnya kandungan semantik dari kata Allah? Ada 2 hal yang penting. Yang pertama, Allah itu disebut dengan Allah karena dia merupakan wujud yang al-ma'bud, yang berhak, yang layak, yang pantas untuk disembah. Ada banyak Tuhan dalam kehidupan manusia, dan salah satunya adalah Quran menyebutkan bahwa manusia menuhankan hawa nafsu. Afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada banyak Tuhan dalam kehidupan. Hawa nafsu dituhankan, harta benda dituhankan, pangkat jabatan dituhankan, maka disebut dengan ilah, Tuhan. Tapi yang berhak disembah dan layak untuk disembah itu hanyalah Allah. Maka kenapa Allah disebut dengan Allah? Karena dia adalah wujud yang berhak dan layak serta pantas untuk disembah. Mengapa kemudian dia itu layak, pantas, dan patut disembah, bukan yang lain? Dalam makna al-ma'bud terkandung bahwa dia adalah wujud yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kenapa dia disebut dengan Allah? Karena dia yang pantas disembah. Mengapa dia pantas disembah? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim diri sebagai Tuhan kemudian dianggap pantas, layak untuk disembah, pertanyaannya adalah apakah dia itu menciptakan atau bahkan justru diciptakan? Ketika dimensi ini tidak ada dalam klaim ketuhanan seseorang, bahwa dia Tuhan kemudian layak disembah tapi tidak mencipta, bahkan justru dia dicipta, maka batal ketuhanannya. Yang kedua, Allah disebut Allah itu karena dia adalah yang maha dikagumi, Al-Muhayyar.
Ada banyak hal yang mungkin kita kagumi. Orang kagum kepada orang lain, kagum kepada benda-benda, kagum kepada kehidupan yang ada di sekitar kita. Tapi yang layak, yang pantas, yang patut untuk dikagumi hanyalah Allah. Pertanyaannya kemudian, mengapa hanya Allah yang layak dikagumi, yang pantas dikagumi? Karena Allah itu memiliki kuasa yang tak terbatas. Jadi kalau ada klaim ketuhanan, kemudian dia dikagumi, tapi yang menjadi masalah kemudian, apakah di balai klaim ketuhanan dia yang dianggap patut dikagumi, dia memiliki kuasa tak terbatas? Kalau dia memiliki kuasa terbatas, maka batal klaim ketuhanannya. Oleh karena itu, maka tidak ada yang layak dan patut untuk dijadikan sesembahan kecuali Allah, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu dan karena Dia yang berkuasa dan kuasanya tak terbatas. Kalau ini tidak dimiliki, klaim ketuhanan bagi manusia adalah batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.